dan melihat situasi yang memang sedang membara di Timur Tengah ini, khususnya antara Israel dan Palestina. Ya, Pak Sian bisa dengar saya, Pak Samuel. Selamat malam, Pak Samuel. Selamat malam ya, suara saya kedengaran? Suaranya jelas, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak, sudah hadir dan kita akan membahas khusus tentang ini, tentang situasi antara Israel dan Palestina ya, biar dengan penyampaian keterangan ulasan daripada bapak-bapak yang luar biasa ini, biar saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini bisa tercerahkan ya. Jadi tidak gampang dibodoh-bodohi dengan orang-orang yang mabuk agama yang terus mengangkat seolah-olah antara Kristen berperang dengan Islam atau Yahudi menyerang ini keislaman. Ya, ini yang tidak benar, ini yang pemahaman yang sangat menyesatkan ya, sangat menyesatkan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia kalau kita tidak bersuara tentang apa yang terjadi yang sebenarnya yang dialami oleh Israel dan Palestina ya. Nah, sebelum kita ke teman-teman, sedikit saya perlu ulas juga bahwa beberapa waktu terakhir sebelum semakin menghangat suasana di mana polisi Israel diisukan menganiaya orang-orang yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Padahal itu adalah gorengan yang sangat menyesatkan ya. Saya perlu informasikan bahwa itu orang-orang Palestina yang kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris ya. Mereka itu menyerang polisi-polisi Israel. Nah, kenapa polisi-polisi Israel mengejar mereka? Karena polisi Israel diserang sama mereka, dilempari dengan batu, mereka sehabis sholat, polisi-polisi Israel dilempari dengan batu. Nah, polisi Israel, polisi dimanapun, tolong dengarkan baik-baik semua yang ada di Indonesia, yang ada di link ini, tolong dengarkan baik-baik. Semua polisi di negara manapun kalau dilempari dengan batu diserang, pasti mereka akan bereaksi. Nah, pada saat polisi-polisi itu bereaksi, mereka lari sembunyinya di Masjid Al-Aqsa. Mau tidak mau, ya, polisi harus tangkap mereka dan polisi masuk ke masjid bukan untuk menghancurkan atau menista atau merendahkan tempat ibadah daripada umat muslim. Bukan seperti itu. Jadi tolong ya, saudara-saudara yang ada di Indonesia ini biar menjadi cerdas, jangan gampang dibodoh-bodohi dengan isu kelompok-kelompok radikal yang terus bersuara, yang membodoh-bodohi banyak orang. Ya. Nah, polisi masuk itu untuk menangkap mereka, bukan untuk menghancurkan tempat ibadah daripada umat muslim. Nah, isu ini digoreng lah. Digoreng ke negara-negara yang mabok, kelompok-kelompok yang mabok agama, digoreng lah bahwa seolah-olah polisi Israel ini datang merendahkan atau membuat hal-hal yang tidak pantas di dalam tempat ibadah daripada umat muslim. Kira-kira begitu teman-teman ya. Adalah pemimpin Palestina saat ini adalah kelompok radikal yang punya jejaring juga dengan ISIS. Nah, mungkin nanti dari teman-teman yang lain akan bisa mengulas ini secara jelas ya. Oke, selamat malam Pak Bombo, bisa dengar? Ya, shalom, selamat malam Pak Pendeta ya, Yusuf. Shalom. Ya, oke, Ibu Aubrey, selamat malam, bisa dengar? Shalom, selamat malam Pak, bisa. Ya, shalom, selamat malam Ibu Aubrey. Manapun Anda berada, khususnya NKRI harga mati ini, supaya sama-sama mempunyai pandangan yang benar dan tidak tertipu oleh isu kasus Palestina Yahudi ini sudah berjalan puluhan tahun, sejak zaman Yasser Arafat itu tidak pernah habis. Yang pertama, Palestina ini adalah
tanah 2 sertifikat. Sertifikat pertama, Alkitab berkata bahwa Palestina, daerah Baitul Maqdis, tanah perjanjian itu milik Yahudi, bukan punya orang lain, tetapi milik turunan Yahudi. Dan Alkitab berkata baik perjanjian baru maupun perjanjian yang lama, lebih-lebih perjanjian lama berkata, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, itulah tanah Israel hari ini. Palestina, tanah orang Het, Amori, semuanya itu menjadi tanah Yahudi. Ini kata Alkitab. Sertifikat kedua, muncul 600 tahun setelah Yesus Kristus. Al-Quran berkata, ini tanah Yahudi Arab. Dengan kitab perjalanan Muhammad Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Perjalanan Muhammad Isra-nya itu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi dengan ayat ini mengatakan, berusaha untuk mengatakan, sehingga seluruh umat Islam percaya bahwa Palestina itu adalah tanah Arab. Bagaimana bisa mengatakan tanah Arab dengan ayat ini, bahwa Muhammad sendiri nggak pernah sampai ke sana dan belum pernah melihat tanah ke sana? Hanya karena Muhammad mendapatkan wangsit wahyu bahwa dia melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Jadi inilah sertifikat kedua. Al-Quran berkata bahwa Palestina itu, jadi enggak jelas berkatanya itu bahwa Palestina punya Arab, enggak. Tetapi ditafsirkan oleh ulama-ulama, oleh pemimpin-pemimpin Islam, Palestina itu tanah Arab. Bagaimana bisa tanah Arab? Orang Yahudi sudah berabad-abad, sudah turun-temurun tinggal di situ, lalu diambil oleh orang Arab karena ekspansi yang dilakukan mulai dari zaman Umar bin Khattab sampai seterusnya, sampai orang-orang Arab tinggallah mereka di Bethlehem, yaitu tanah Palestina dan seterusnya. Ini yang pertama, klarifikasinya. Orang hukum, logika hukum akan berkata, sertifikat yang mana yang benar? Pasti orang mengatakan sertifikat pertamalah yang sah, sertifikat pertamalah yang benar, yaitu Alkitab bahwa Palestina tanah Yahudi, bukan tanah Arab. Kemarin saya sudah live masalah ini untuk menjawab itu semua. Jadi sampai kapanpun keributan antara Palestina dengan Yahudi itu gara-gara datangnya Al-Quran. Al-Quran inilah sumbernya itu, karena klaim Al-Quran, Palestina secara eksplisit itu mengatakan bahwa Palestina itu tanah Arab. Ini sumber konfliknya itu sampai hari ini. Yang kedua, kalau orang Arab itu mau benar-benar merdeka, sebenarnya merdeka itu sudah oke. Yasser Arafat sudah oke waktu itu mau merdeka, tetapi sebenarnya merdeka itu sudah dikasih oleh Yahudi dengan batasan-batasan. Membatasi tanah inilah yang membuat mereka akhirnya tidak sepakat. Mereka semua mau. Orang Yahudi itu bangsa damai. Ketika Golda Meir ditanya sama wartawan, kalau kamu ketemu dengan Hafiz Assad, apa yang harus Raja Yordan waktu itu, Yordania, apa yang harus katakan
oleh Anda kepada tokoh-tokoh Arab. Dia akan mengatakan salam, damai, kata Golda Meir. Jadi semua sampai hari ini pun semua Perdana Menteri Israel maunya hidup damai, tetapi hidup di tengah-tengah orang yang tidak mau damai. Jadi orang Arab itu selalu tidak mau damai. Nggak pernah mau damai. Karena dia mencari gara-gara terus. Hamas adalah sayap yang paling tidak suka damai. Kalau Fatah, PLO, senang damai. Namun pada zaman itu, perdamaian yang dimimpi-mimpikan itu tidak pernah kunjung padam. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemuda-pemuda itu untuk melempar orang tentara Yahudi, tentara Israel lempar, kemudian ditembak, ada yang mati gitu. Ya paling 2-3 orang kena tembak itu. Mereka korbankan, sengaja mengorbankan pemuda, orang tua, wanita untuk melawan tentara Israel. Lalu setelah jatuh berdarah-darah difoto. Videonya waktu zaman Yasser Arafat itu difoto, foto-foto tentang itu. Lalu Yasser Arafat datang ke Pakistan dapat dana, datang ke Malaysia dikasih uang, datang ke Indonesia zaman Soeharto dikasih uang. Jadi Yasser Arafat dan kroni-kroninya itu selalu mendapat uang dari menjual foto-foto, menjual penderitaan beberapa orang itu. Dan sekarang sudah ditemukan video itu pemuda Arab dimasukkan ke dalam kerangkeng, dimasukkan ke dalam keranda mayat, lalu di jalan Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu, sambil membawa orang pemuda yang lain yang dipikul di keranda mayat. Begitu diserang oleh Yahudi, keranda mayatnya ditinggal. Ternyata mayatnya itu orang, bukan mayat. Orang ada di dalamnya, kabur juga. Bangun itu mayatnya tadi.